nanti kemudian naik ke level middle ke top, maka keterampilan konseptual adalah keterampilan untuk meniti karir. Maka fokuslah untuk mengembangkan keterampilan konseptual skill. Kita berbicara lagi mengenai leadership ya, kembali lagi ke masalah leadership. Di sini ada Jim Collins, salah satu penulis buku Good to Great. Ya, dia adalah penulis buku Good to Great. Ini buku yang sangat laris sekali yang akan mengedrive orang menjadi seorang leader yang efektif. Jim Collins lahir 1958 di Colorado, Amerika. Profesinya sebagai konsultan bisnis, penulis buku, dosen, dengan tema Sustainability and Growth. Bagaimana meningkatkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Jim has authored dari buku, dia penulis 6 buku dan semuanya laris. Hampir 10 juta kopi terjual di seluruh dunia. International bestsellernya adalah Good to Great, translate ke dalam 35 bahasa. Dia memiliki gelar dari bisnis administrasi, kemudian matematika science, kemudian doktor dari Universitas Colorado, dan Peter Drucker Graduate School of Management at Claremont Graduate University. Itu adalah profil dari Jim Collins yang memberikan teori di buku Good to Great yang sangat luar biasa adalah level kepemimpinan. Ternyata pemimpin itu ada level-levelnya. Tadi kita lihat ada lower management, top management, middle management. Itu adalah tingkatan-tingkatan kepemimpinan. Lower, middle, top. Itu adalah tingkatan kepemimpinan. Nah, Jim Collins merumuskan ada 5 level. Level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Mari kita bahas satu persatu. Level 1, highly capable individual. Jadi seorang leader di level 1 masih bersifat individu. Highly capable individu. Leader di level 1 adalah seseorang yang memiliki kapabilitas sebagai individu yang sangat mumpuni. Make productive contribution through talent, knowledge, skill, and good work habit. Jadi orang ini berarti level leader yang paling rendah adalah secara individu. Orang ini bisa berkontribusi dari pengetahuan, dari skill, kemudian dari talent atau bakat-bakatnya, dari kebiasaan kerja yang baik. Jadi kalau kita berbicara leadership yang paling rendah, sebenarnya bagaimana kita bisa memimpin diri sendiri dan bisa berkontribusi untuk tim. Itu adalah level leadership yang paling rendah, level 1. Highly capable individual. Kalau kita sudah bisa memimpin diri sendiri dan berkontribusi untuk tim, maka naiklah ke level yang lebih tinggi, level 2. Contributing team member. Kalau di level 1 hanya berbicara individu, karyawan, misalnya karyawan terbaik itu, kemudian memiliki kontribusi individual yang luar biasa. Nah, kalau kita berbicara level 2, dia sudah bukan hanya berkontribusi untuk dirinya sendiri, tetapi sudah berkontribusi untuk tim. Kontribusi untuk timnya kelihatan. Oh, si A ini luar biasa, bisa membawa tim, membawa kemajuan. Contributing individual capability to the achievement of group objective and work effectively with others in group setting. Jadi dia bukan hanya bisa bekerja diri sendiri, tetapi bisa bekerja dalam tim player. Itu adalah level 2, contributing team member atau team player. Bukan hanya sekedar individu, tetapi bisa berkontribusi untuk kemajuan tim. Kalau itu sudah bisa, maka akan naik ke level yang lebih tinggi, level 3, namanya competent managers. Kalau level 1 dan level 2 lebih berbicara individu, level yang ketiga itu sudah berbicara bagaimana memanage tim, memimpin tim, competent manager. Kita lihat definisinya, organize people and resources
towards effective and efficient pursue a predetermined objective. Jadi di level 3 ini adalah kata kuncinya adalah organize people and resource. Apa saja yang dikelola? Yang pertama adalah sumber daya manusia. Bagaimana mengelola sumber daya manusia dengan baik? Tim, mungkin ada timnya hanya 2 orang, ada yang 10 orang, ada yang 100 orang, bahkan ada yang punya tim lebih dari 1000 dan di atas 1000 orang. Jadi pertama, organize people, man. Yang kedua, resource, sumber daya apa? Yang sumber daya yang pertama adalah modal, uang. Jadi kalau di perusahaan kita kenal sebagai budgeting. Bagaimana membuat budget. Kemudian yang ketiga, resource yang ketiga, yang pertama adalah man, yang kedua adalah money, yang ketiga adalah metode. Jadi sebagai seorang manajer harus bisa membuat metode. Metode apa? Metode kerja. Contohnya apa? SOP, standar operational prosedur, itu adalah metode. Works instruction, instruksi kerja, KPIM, Key Performance Indicator, dan seterusnya. Jadi di level 3, kata kuncinya adalah mengorganize. Apa saja yang diorganize? Yang pertama adalah people atau man, yang kedua adalah money atau sumber daya modal, uang, capital, kemudian yang ketiga sumber daya metode, dan yang terakhir mesin. Yang terakhir adalah mesin. Mesin apa saja? Kalau di pabrik tentu mesin pabrik. Kalau di gedung mungkin ada lift, ada elevator, itu adalah mesin. Bagaimana mengelola mesin itu menjadi revenue buat perusahaan? Ya, oke. Jadi yang ketiga adalah kompeten manager. Level 1 individu, level 2 team player, level ketiga manager memanage tim. Sudah mulai timbul kemampuan leadership memanage tim, bukan hanya sebagai individu. Kalau itu sudah bisa, maka naiklah ke level 4, yaitu effective leaders. Apa kata kuncinya? Catalyze commitment and vigorous pursuit of a clear and compelling vision, stimulating higher performance standard. Jadi kata kuncinya adalah higher performance standard. Bagaimana bisa melampaui target? Sebagai seorang leader yang efektif harus bisa melampaui target. Sebagai manajer sales, targetnya adalah 10 miliar bulan itu terlampaui 11. Maka Anda menjadi effective leaders. Sebagai seorang sumber daya manusia ditargetkan terjadi peningkatan produktivitas dengan KPI yang harusnya targetnya misalnya skala 1 sampai 4. 3,5 dia mencapai 3,7. Artinya Anda effective leaders. Sebagai seorang manajer pabrik tercapai produksi. Misalnya target produksi 1000 ton. Tercapai 1100 ton produksi. Artinya Anda effective leaders karena higher performance standard. Sebagai seorang manajer general fair, Anda berhasil menghemat biaya 30% misalnya, tanpa mengurangi kualitas. Jadi sebagai effective leader bisa melampaui target, itu kata kuncinya, leader yang keempat. Kalau Anda belum bisa melampaui target, berarti Anda belum menjadi effective leaders. Clear? Kita naik ke level yang kelima. Level yang ke-1 individual, level yang kedua team player, level yang ketiga memimpin tim, level yang keempat melampaui standar, level yang kelima adalah build enduring greatness to a paradoxical blend of personal humility and professional will. Kata kuncinya ada 2. Personal humility and professional will. Di blend. Di blender. Kalau kita ngelihat jus, semua buah masuk di situ. Ya, misalnya jus yang mixed fruit, ya, ada jeruk, ada nanas, ada pepaya, di blending jadilah jus yang enak. Itu adalah level 5.
Level 5 sudah bisa ngeblend antara personal humility, bagaimana memimpin dengan humility. Yang kedua, profesional, juga mencapai target, bekerja secara profesional. Dua hal yang paradoksial. Seseorang yang humility, yang kedua profesional, itu adalah paradoks. Di blend, jadilah greatness, good to great, besar, pencapaian yang luar biasa. Kita tahu pemimpin besar seperti siapa? Jack Ma, dia sudah di level 5. Karena apa? Bisnisnya sudah berkembang, mencapai target, sudah bisa memanage. Secara pribadi, dia pun sudah bisa memimpin diri sendiri. Contohnya Jack Ma. Siapa lagi? Microsoft, memimpin Microsoft, Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah salah satu leaders yang berhasil mencapai ke level 5. Oke, kita sudah berbicara mengenai level leadership, level 1 sampai level 5, versinya siapa? Versinya Jim Collins, ada di buku Good to Great. Kalau Anda ingin belajar lebih jauh, silakan beli bukunya di Gramedia atau mungkin di Amazon. Good to Great, itu sangat bagus sekali bagaimana membina keterampilan leadership Anda. Oke, pada akhirnya, seorang leader harus membuat organisasi tumbuh. Ini kita lihat tumbuh. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membuat tim termotivasi. Employee motivation, karyawan yang termotivasi akan membuat organisasi tumbuh.